Zaida. Kakak bisa panggil aku kakak atau enggak? Kalau kakak sendiri namanya siapa? Nama aku Zaida. Oke. Boleh dipanggil Ara apa aja? Oke, enggak. Kak aja ya. Kak Ara, di mana? Kalau boleh tahu di mana nih kak? Di Jalan Merdeka, Jalan Gocek. Hari Minggu sekarang ini. Jadi kakak kesini sendiri atau? Ya, aku sendiri. Oke, baik. Berarti naik motor ya kak ya? Ya, Kalau boleh tahu kakak hobinya apa nih? aku hobinya suka nasi. Kenapa paling banyak kayak gitu aja. Tapi kok ada banyak dulu. Berarti jago ya kak? Saya juga sih namanya belajar. Kita agak tukut aja gitu. Perasaan kakak hari ini mungkin kakak nanya. Alhamdulillah. Sebelum aku melanjutkan sesi perkonselingan ini, aku mau ngasih tahu nih konseling individu itu apa. Nah, konseling individu itu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seseorang konselor terhadap klien dalam mengentaskan permasalahan kliennya. Ada dua asas yang harus ketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah dari apa yang kakak ceritakan ke saya itu cuman benar-benar cuman kakak, saya dan Tuhan saja yang tahu. Jadi jika kita suatu saat nanti bertemu di luar, itu kita anggaplah kita tidak pernah berkonsultasi gitu. Nah, yang kedua ini ada asas keterbukaan yang dimana saya harap kakak bisa menceritakan permasalahan yang kakak alami dan rasakan. Gunanya adalah untuk mencari solusi dari permasalahan kakaknya. Cukup sampai sini kakak paham? Kira-kira kakak punya permasalahan apa nih? Saya merasa sedih, kecewa dengan sahabat saya. Kayaknya dia tuh lupa dengan saya, nggak tahu. Saya juga bingung kenapa dia tiba-tiba kayak gitu. Pas saya ada kating dia, dia kayak gitu, kayak cuek gitu, nggak kayak biasanya. Merasa tidak penting gitu. Padahal saya sering ada buat dia, bantuin dia gitu. Tapi sekarang tuh kayak dia tuh kayak apa sih? Kayak nggak peduli lagi sama saya gitu. Setiap saya mau bantu, dia bilang nggak gitu, nggak usah gitu. Dari ketika sendiri perasaan kakak, apalagi kalian sudah bersahabatan sudah cukup lama ya temanannya. Iya. Tapi apakah kakak sudah berbicara dengan sahabat kakak mengenai perasaan kakak ini? Belum. Soalnya saya takut kalau ntar kayak ngomong langsung gitu, takutnya dia kayak risih atau merasa makin marah gitu. Apa sih aku tuh kayak gitu kan. Jadi belum pernah. Memang sulit untuk membuka diri, tapi terkadang berbicara dengan orang lain terkait perasaan yang kita alami itu sangat membantu menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana jika kita mencoba untuk menemukan cara yang tepat untuk mengungkapkan perasaan kamu ke sahabat kamu? Kira-kira apa ya? Saya takutnya bingung sendiri gitu. Mungkin kakak bisa memulai untuk menulis surat kepada sahabat kakak, mengungkapkan perasaan isi hati kakak tanpa akan reaksi dia langsung gitu. Kalau misalnya nggak direspon, Kalau misalkan dari dia yang nggak ada respon, mungkin kakak bisa mendatangi rumahnya atau kakak menanyakan lagi kapan dia bisa untuk bertemu dengan kakak. berarti harus nanya dulu atau langsung aja ke rumahnya? Kalau kemungkinan bisa menanyakan itu malah tidak direspon lagi, berarti kakak bisa langsung aja ke rumahnya. Oke. Boleh juga. Nah, selain itu juga penting mengingatkan hubungan persahabatan itu dua arah kak. Nah, mungkin sahabat kamu juga memiliki alasan
atau masalah pribadi yang kemudian dia itu merasa terlalu sibuk dan lupa sama kakak, atau mungkin enggan menceritakan ke kakak. Tapi kan padahal saya udah bersama-sama, jadi saya tahu dia kayak gimana. Tapi kenapa dia kayak gitu? Mungkin dia ngerasa permasalahan tuh sangat besar atau malu gitu untuk menceritakan ke kakak, atau mungkin dia punya perasaan yang merasa takut kalau kita dia cerita tuh mengganggu pikiran kakak dan aktivitas kakak. Berarti itu ya caranya saya ngirim surat gitu ke dia. Berarti saya harus nunggu respon dia dulu. Iya, Atau enggak saya datang ke rumahnya. jika kakak ingin kalau merasa permasalahannya belum selesai, kakak bisa bertemu lagi nih dengan aku, kita mencari jadwal untuk bertemu lagi di lain waktu. Oke, berarti nanti kalau misalnya saya ada something atau saya bingung gitu ya, bisa menghubungi kakak. Iya, boleh. Gimana perasaan kakak setelah melakukan konseling ini? Saya merasa cukup lega karena saya udah meluapkan apa yang saya rasa, saya nggak kebingungan lagi. Saya juga solusinya dari kapan di minggu lalu. Terima kasih atas waktunya. Jadi lain waktu saya akan menghubungi Bapak. Ya, aku boleh, saya akan hubungi aku aja ya. Terima kasih kembali Kak. Saya senang bisa membantu kakak.